Banyak orang bermain-main dengan kekekalannya. Bahkan jadi mainan. Yang penting percaya Yesus masuk surga, belum tentu. Setan juga percaya. Percaya apa? Iman apa? Ada iman yang hidup, ada iman yang mati. Iman yang mati juga tetap percaya. Tapi mati. Dan itu kan kebanyakan orang Kristen. Yesus bilang, jika kau tidak dilahirkan dari air dan roh. Dan lahir dari air dan roh itu bicara apa? Pertobatan yang benar. Jadi lahir dari air itu adalah tanda pertobatan. Bukan tanda anggota jemaat. Matius 3:11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan itu tanda apa? Jadi bagaimana kau dibaptis umurmu 3 bulan? Bertobat dari apa kau umur 3 bulan? Emang udah kau tahu arti pertobatan umur 3 bulan? Jangankan 3 bulan, 3 tahun pun belum tentu kau tahu. Jangankan 3 tahun, 13 tahun pun umurmu belum tentu kau paham apa itu pertobatan. Apalagi kau masih digendong-gendong mamamu dibaptis. Lalu diajak dibaptis sekarang setelah umur 75, mau jalan 76. Lalu pakai membantah segala. Dulu ya dibaptis Pak, waktu dulu. Umur berapa? Ya belum sampai setahun tak. Masa 2 kali dibaptis? Enggak, artinya itu receh banget kan? Masa gitu-gitu lagi diperdebatkan? Receh. Nah bukan 2 kali baptis itu. Baptisan itu 1 kali tapi benar. Kalau enggak benar ya dibenarkan. Jadi enggak 2 kali, enggak, sekali. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Siapa yang datang? Siapa yang mau dibaptis? Siapa yang datang? Siapa yang mau dibaptis? Waktu kau dibaptis, kau sendiri yang datang atau kau dibawa? Digendong lagi kau. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes. Untuk apa? Jadi dibaptis itu datang sendiri, nggak perlu dibawa si Maria. Ya, terus ayat 14 lihat, perhatikan baik-baik ya. Tapi Yohanes mencegah dia. Dicegah sama Yohanes. Terus Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. karena Yohanes pun belum dibaptis, karena siapa yang baptis dia? Kalau dia udah dibaptis, ngapain dia minta dibaptis? Haleluya. Pak, kok bisa membaptis yang belum dibaptis? Situasional. Siapa yang berani baptis Yohanes? Ya termasuk kondisional juga. Karena apa, saudara? Karena waktu itu kan Israel sedang dalam keadaan terpuruk rohaninya. Makanya setelah kitab Maleaki, itu ke Matius ada lembaran kosong. Itu artinya Tuhan pernah cukup lama tidak pernah bicara sama orang Israel. Tidak ada nabi. Tidak ada yang menjadi penyambung lidah Tuhan. Jadi nggak ada yang merasa bisa membaptis Yohanes. Tiba-tiba Yohanes muncul. Lalu dia berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku. Terus? Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, Ya. biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya. Dan Yohanes pun menurutinya. Yes. Karena Yesus akan jadi role model. Yesus akan jadi teladan, bukan Yohanes. Makanya dia teladan kita dalam segala hal. Termasuk baptisan. Haleluya. Jadi baptisan itu bukan hanya tanda pertobatan, tapi menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi kalau engkau menolak dibaptis, kau menolak kehendak Allah genap di hidupmu. Makanya dalam Markus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-16, perhatikan ini baik-baik ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Selamat kau, terus. Tetapi siapa yang tidak Tidak percaya, percaya dengan penjelasan ini, kau tolak kehendak Allah, lalu diapain kau? Terus akan dihukum. makanya ambil keputusan bertobat sungguh-sungguh.
Rindukan kehendak Allah itu genap di hidupmu. Dimulai dari baptisan. Itu startnya. Nanti puncaknya di Getsemani. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Dan kemenangan puncaknya di Bukit Tengkorak. Penyaliban terakhir. Baru kau mati dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan. Amin. Jelas ya? Lalu ayat yang ke-16, perhatikan baik-baik ini. Perhatikan lagi baik-baik ya. Sesudah dibaptis. Sesudah apa? Terus? Yesus segera keluar dari air. Stop. Berarti baptisan itu masuk ke air. Nggak usah pusing-pusing. Bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, bahasa Sansekertanya, bahasa persoburannya. Capek kali. Makanya Tuhan ini hebat loh. Dia buat Alkitab ini, bahkan termasuk orang yang gak ngerti bahasa pun bisa paham. Asal mau rendah hati biar dikasih pengertian. Ada haleluya? Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air. Pertanyaan saya, kenapa dia keluar dari air? Berarti dia dimasukkan ke air. Berarti baptisan adalah masuk ke dalam air. Titik. Jangan lagi debat, receh kau. Jangan lagi debat, minta dihukumnya. Ini ayatnya. Sesudah dibaptis, Yesus segera, ada yang bilang, ih, baru ini ku dengar pendeta khotbah marah-marah terus. Apa kau tengok wajahku ini wajah pemarah? Haleluya. Ya memang udah begitu penekanannya. Biar ditabrak itu tembok yang ada di pikiranmu. Benteng dan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengertian akan firman. Bilang, aha. Ah, itu dia, haleluya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Woi. Jadi jelas, baptisan itu akan membuat langit di atasmu terbuka. Jadi menolak dibaptis itu berarti mengizinkan langit tetap tertutup atasmu. Ya terserahlah. Haleluya. Lalu ayat 17 ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan. Maka sekarang ada suara dari mana? Jadi nggak cuma suara dari neraka lagi yang kau dengar. Dari sorga pun kau bisa dengar suara. Roh Kudus kau bisa dengar berbicara. Firman Tuhan disampaikan itu bisa nancap di hatimu. Dan kau bisa paham, ngerti. Dan kau bisa terharu dan tergugah hatinya mendengarkan kabar berita firman Tuhan. Karena kau bisa dengar suara dari. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan terus. Inilah anakku yang kukasihi. Ya. Kepadanya lah aku berkenan. Iya. Keren ya. Amin. Mau dikasih Tuhan? Sekarang saya mau tanya. Apakah Yesus tidak anak sebelum dibaptis? Anak. Di surga pun dia udah anak kok. Dia dikasih enggak? Dikasih. Tapi kenapa enggak pernah deklarasi? Baru ini. Ya setelah dibaptis. Makanya saudara, begitu sungguh-sungguh bertobat dan dibaptis, sorga akan mendeklarasikan dirimu sebagai anaknya. Dan sorga akan bilang, inilah 7 bintang yang ada di tangan kananku. Haleluya!